Terima kasih atas bantuan ini kawan-kawan ya untuk mengubah dari Zoom ke Gmeet. Sebenarnya saya jadi teringat sebelum ini ya, tahun lalu, persis bulan ini saya masih menggunakan Zoom waktu itu. Nah, saya juga mengajarnya bareng dengan Pak Hasan. Nah, waktu itu saya juga tidak ngecek ya. Setiap hari itu saya ngajar sesuai jam saya gitu. Dengan link yang sama. Nah, ternyata setelah saya konfirmasi mendekati UTS, ternyata hanya saya yang mengisi gitu. Loh, berapa Hasan kok nggak mengisi? Nah, akhirnya dalam waktu seminggu itu kuliah sampai 4 kali. Nah, dari kejadian itu, maka saya ingin linknya itu dibedakan. Jadi gini loh, link prodi, itu kan prodi tahu kalau saya ngajar. Nah, kalau seperti ini, saya punya link sendiri, kan prodi tidak tahu saya ngajar atau tidak. Nah, buktinya dari mana? Anak-anak yang kasih. Gitu. Jadi, nah ini kamu foto. Ini kamu foto, bahwa ini loh, belum tuh ngajar jam ini sampai ini. Itu hanya bukti deh. Karena saya tidak ingin kejadiannya terulang kembali gitu loh. Kasihan anak-anak yang kemarin itu sampai menjelang UTS tuh baru dikasih materi seminggu itu. Saya jadi loh kok bisa seperti ini. Jadi selama ini saya sendiri dong yang ngajar gitu kan. Ya jadi hanya itu saja Dek. Ya jadi saya hanya tidak ingin itu terulang lagi. Ya jadi mulai hari ini dan seterusnya saya menggunakan link ini saja. Ya boleh sama, boleh beda, waktunya saja yang terpisah antara kelompok 1 sampai 10 dan kelompok 11 sampai kelompok 20. Oke, kalian paham ya maksud saya ya? Baik, ini saya akan menyampaikan hasil tugas kemarin dulu ya. Nanti baru saya meminta kelompok 1 untuk presentasi tugas atau PR-nya. Oke, kelompok 1, ya ini kelompok 1 sampai 10 berarti bisa mencapai ini harusnya 90-an ini. Ya, ini 90-an sekian ini. Oke, baik. Kelompok 1 gambarnya sudah bagus ya, kelompok 1 sudah betul. Hanya di sini saya tidak bisa memberikan nilai maksimal ya. Saya lihat di sini ya, kelompok 1. Oke, saya share screen untuk kelompok 1. Ini kayaknya. Sudah terlihat ya? Oke. Kelompok 1, ini sebenarnya bagus ya gambarnya. Yang lain juga bagus nih. Jelas ini ya. Ini ada seperti ini PDAM, terus front tank, kemudian ada upper tank ya. Terus kemudian di sini ada pembuangan grey water, sumur resapan, kemudian ini dipisahkan antara black water ke septic tank ke sumur resapan. Ini sudah benar. Hanya kenapa kok saya tidak bisa mencapai maksimal? Ini gini loh. Untuk stupa 3 ya bisa stupa 3, bisa juga untuk utilitas 3 ya. Ini jangan dibuat sumur resapan, tapi dia apa? Difilter. Ya, ada beberapa kelompok yang sudah membuat filter. Di filter, dia hanya menuliskan filter grey water, terus kemudian dengan kolam ikan sebagai indikator terakhir. Sehingga tetap saya nilai ini, ya, tapi tidak maksimal. Ya, ini sudah oke, sudah bagus ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sama, ya kelompok 2 tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ya, ini juga kelompok 2 gambarnya sudah bagus semua ini, luar biasa gitu kan. Padahal hanya ketemu sekali ya minggu lalu, tapi udah bagus nih gambarnya. Hanya saya tadi ya, grey waternya tidak diolah gitu, semuanya dibuang.
Kalau misalnya ada usulan itu ya, Bu, boleh nggak kita mengolah sebagian, kemudian sebagian dibuang ke riol, itu tidak apa-apa. Tapi akan lebih bagus kalau ke riolnya itu nol. Ya, jadi kuliah saya kemarin gitu. Jangan kita menyumbang limbah ke riol, ya, supaya nanti pas hujan deras itu sungainya tidak meluap. Tuh. Kenapa kok bisa meluap? Lah sudah ditambah limbah domestik, grey water, masih ditambah hujan gitu kan. Ya. Oke, baik. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, nah ini ya, ini kasus. Ini perlu saya tunjukkan, jangan diulang lagi. Ya. Masalahnya di sini. Oke, kelompok 3 ya. Kenapa kok nilainya bisa tidak maksimal ini? Ini ya, malah hanya 70 nilainya. Karena sebenarnya udah benar loh, Dek ya. Saya melihat ini udah betul. Ini saya kurang tahu, coba saya diberi penjelasan ini. Kenapa grey waternya ini ya, ini bak penampung masuk ke bak kontrol. Apakah sebentar, ini konfirmasi, ini ke sana. Grey water ini. Kelompok 3. Ini buangan dari mana? Bukannya kalau coklat itu selalu dari kloset ya. Nih, ini saya nggak tahu dari mana garisnya ini. Kalau kuning ini benar nih wastafel, ya. Terus ke arah Pak penampung, terus Pak kontrol. Nah ini apakah ke sana? Ya saya konfirmasi ke kelompok 3 dulu. Benar ini. Jika kelompok 3 diam, saya anggap benar begini, ya jawabanmu. Saya tunggu 1 menit. Apakah benar seperti ini atau ini ada kekeliruan? Gambar ini. Ya, ini hasil kerjanya kayak gini. Ini kan, nih yang kuning-kuning. Ya. Memang klosetnya tuh warna kuning lah, itu anehnya di situ loh. Kloset warna kuning, bukannya kuning itu warna untuk grey water ya. Tangga juga kuning gitu loh. Jadi gunakanlah warna-warna selain warna jaringan. Nah, sementara ini saya maafin dulu deh, Dek. Oke, saya toleran deh. Tapi kalau sampai tugas besar Anda seperti ini, salahnya sudah fatal banget ini. Ya, udah klosetnya kuning, tangga kuning gitu. Ya. Coba ini lihat ke sini. Ya, lihat nih. Ya kan? Nih, ini kalau kuning ini grey water loh, Pak penampung, Pak kontrol. Terus kemana? Pasti ke sini larinya. Oke, sudah lebih 1 menit ya. Kelompok 3 tidak ada jawaban. Artinya ini salah. Karena tidak boleh grey water itu masuk ke sini. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Nanti saya tambah poin. Kenapa limbah grey water tidak bisa masuk ke septic tank? Kira-kira apa jawabannya? Silakan. Karena yang masuk septic tank itu black water, Bu. Sama grey water itu bisa di filter lagi itu, Bu. Ini yang jawab tuh kelompok 3 atau selain kelompok 3? Kelompok 3, Bu. Kamu kelompok 3. Oke, saya share lagi ya. Bukan, saya bukan kelompok 3, Bu. Oh, kamu bukan kelompok 3. Ini sudah saya share nih gambarnya ya. Lihat nih. Berarti artinya yang grey water ini harus diolah gitu. Iya kan bisa di kolam ikan tadi, Bu, yang katanya di filter itu. Ya. Kenapa tidak boleh masuk septic tank? Pertanyaan saya itu. Iya kan itu septic tank untuk yang limbah pada black water itu, Bu. Seandainya dia aman-aman saja, nggak masalah masuk septic tank. Berarti tidak aman ya? Apa yang buat tidak aman masuk septic tank? Mungkin gara-gara nanti PV ya.
Apa Mas? Kurang paham sih. Kurang paham sih. Setahu Nggak paham. ya Oke, ya, Pak. Ya, yang lain coba. Ya, yang lain apa? Masalahnya apa? Kok sampai tidak bisa limbah greywater masuk ke septic tank? Mungkin ada gas metananya, Bu. Ini dua-duanya jawab ini, Hanifah atau siapa ini? Ada apa? Gas metana. Yang di septic tank iya. Kalau di greywaternya, Saya, Bu. ya Mungkin silakan Pak. karena di greywater mengandung sabun yang bisa membunuh mikroorganisme yang Iya. bisa memecah kotorannya. Ya betul, itu jawabannya. Sabun membunuh bakteri yang tidak bisa mengurai tinja. Oke, Faisal, kamu kelompok berapa? 10, Bu. Kelompok 10 terakhir ya. Kelompok terakhir di kelompok ini itu ya. Oke, itu jawabannya. Tolong diingat terus. Ya. Ada alasan yang sangat kuat kenapa sampai air dari greywater tidak bisa, bahkan dilarang masuk septic tank. Ya, membunuh bakteri. Oke. Sekarang saya ke kelompok dari 3 ya, sekarang ke kelompok yang keempat. Kelompok 4 bagus banget. Nah, ini kelompok 4 itu 80 loh nilainya. Tapi, nah ini ada masalah. Saya toleran lagi ini. Ya, kenapa kok bisa bagus? Hanya ada satu masalah, kok tidak ada PDAM-nya itu loh di sini. Ya, tidak ada PDAM. Nah ini. Sumur berarti ya Anda pakainya. Ya. Sumur saja. Ini loh. Di sini kan PDAM nih. Cuman di tapa ini mana tuh? Saya cari itu. Ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke. Nah, sekarang gini. Ini apakah tangkinya kamu pisah? Iya, Bu, dipisah. Apa masalahnya? Kenapa dipisah? Harus tahu jawabannya, jangan supaya ada dua gitu. Jangan. Agar yang satu bisa dikonsumsi untuk minum. Kenapa? Yang satu tuh yang mana yang dikonsumsi itu? Yang dari PDAM. Kenapa yang Atama tidak bisa? Karena belum ada filternya, Bu, yang dari sumur. Iya, betul sekali jawabannya ya. Terus kemudian ini kelompok yang lain bisa melihat, bisa cek ya. Ini benar, ini adalah septic tank ya. Ini harus septic tank, di tulisannya septic tank ya. Ini baru SP tapi ST harusnya. Septic tank ya. Ini sumur resapan, ini benar. Dan bak kontrol tidak masuk ke sini, tidak masuk ke sini, tapi boleh masuk ke sini. Ini ada panah ke sini nih. Ya. Saya perbesar ya biar kelihatan ya. Tidak ada panah ke sini, ini benar, tapi panahnya ke sini. Nah, kemudian dia juga nampungnya di sini, sebagian diresapkan, sebagian ditampung di sini, ya, kemudian masuk kolam ikan. Ini benar, ya. Jadi ini jadi contoh lah, ya, kelompok 4 ini, contoh yang bagus ini. Bahkan sampai di ininya juga betul, kelihatan kan? Di mana letak tamannya untuk apa kolam-kolamnya, nah ini loh, sampai detail. Bagus kelompok 4. Oke, kemudian kelompok 5. Kelompok 5 ini juga tidak bisa maksimal ya. Nilainya baru 75, tapi sudah cukup baik lah untuk membuat apa? Gambar ya. Kelompok 5. Nih. Nah, di sini hanya ada ini keronteng pompa ke sini. Nah, kemudian ini ada mungkin ini kuning ya, langsung ke sumur resapan, kemudian septic tank pak kontrol. Nah ini, nih, ini berhentinya kemana? Kan harusnya ke sana. Nah ini loh dek, ini kan septic tank. Kalau saya lihat kok ini ya, yang coklat ke sini benar, yang coklat ke sini benar septic tank, tapi ini aku berhenti harusnya kan ke sini. Ini ada kurangnya di sini kelompok 5. Ya. Kemudian di sini pompa gronteng. Nah, di sini juga bertanya, ini PDM-nya di mana? Pakai sumur atau bukan? Gitu ya. Cuma gronteng, airnya nggak jelas dari mana.
Oke, ini sudah bikin lantai 2, 3, 4 ya, sudah bagus. Cuman posisi ini boleh jika memang tipikal. Tapi kalau ini posisinya berbeda, misalnya ya nama ruangnya berbeda, tidak boleh Anda tulis seperti ini. Gitu ya. Oke, sudah cukup untuk kelompok 5. Kemudian kelompok 6. Kelompok 6 itu bagus kelompok 6 ya. Baik, kita cek kelompok 6. Kelompok 6 itu ya, saya juga kasih nilai 80 ini. Ya, ada PDBAI, meteran, klonteng, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pembuangannya, terpisah jauh banget ya, karena kemarin minimal 10 meter jarak antara misalnya menggunakan sumber artesis, jaraknya dengan sumur resapan dari tinja ini. Jaraknya ini. Kalau saya cek di sini, Anda tidak menggunakan air sumur. Ya, saya ngecek tidak menggunakan air sumur ini. Saran saya begini, PDAM itu kan banyak pelanggan ya, jadi terbatas. Sebaiknya menggunakan air tanah untuk cadangan. Cadangan karena dulu pernah waktu tahun 2016, kalau nggak salah 2006 atau 2016 ya, saya nggak lupa, itu gempa itu loh deh, gempa Jogja itu. Nah pas gempa Jogja itu karena sampai ke Solo ya, besar loh itu pipa PDAM-nya itu sampai patah. Nah kalau pipa PDAM patah, nggak bisa airnya ngalir. 3 hari itu kami beli air terus, ya dari PDAM sana yang jual air, baru diperbaiki. Nah itu masalahnya di situ. Karena apa? Jaringan pipanya itu kan komunal. Nah sekali ada yang patah, semua mati. Tapi airnya kan ngalir terus, nah terpaksa dimatiin sama PDAM. Nah jadi ini saya benarkan, tapi sebagai masukan dari saya ya, sebaiknya Anda menggunakan itu air sumur ya. Nah kemudian dari potongan ya, yang kuning ini masuk ke sini, ke riol, sebagian ke kolam ikan. Nah kemudian yang ini betul ya, ini kok tidak ke rumusapan Bu ya, tidak apa-apa, tidak masalah, dia bisa langsung difilter ya, kemudian masuk kolam ikan atau sebagian ke riol. Ini sudah benar ya, jadi banyak versi, intinya ini sudah benar. Oke, sekarang ke kelompok 7. Kelompok 7 sebenarnya gambarnya bagus, kelompok 7 itu ya. Kok sebenarnya itu berarti ada masalah kan? Nah, ini loh. Masalahnya di mana ini? Ini di sini Dek. Kenapa Anda masih, bukan saya loh, tapi nggak tahu ya. Kok masih membuang grey waternya ke sini loh, kayak kelompok yang tadi itu. Ya, sebenarnya gambarnya bagus. Ini loh, panahnya tuh kan ke sini nih, yang kuning-kuning ini. Ya kan, coba Anda lihat. Ini gambarnya sampai double, kalau saya lihat. Kamu juga double kan ya? Ini loh, ini ke sana digabung sama pipanya grey water ini kalau nggak salah. Ini karena gambarnya double ya. Terus ini arahnya kemana? Kalau black water ke sana. Ini dugaan saya kok ini ke sana gitu. Nah, ini salahnya di sini. Nah, saya biasanya ngecek di potongan. Ya kan? Karena potongnya yang bagus nih. Tuh. Dia menggunakan air sumur. Yang hijau kalau nggak salah ini mana nih? Terus yang biru itu air PDAM. Nah, terus dia memisahkan ini, ya kan? Dipisah. Betul. Nah, kemudian ada pembuangan ini. Ini loh, yang kuning bak penampung, bak kontrol. Nah, terus ya kan? Kayaknya kok digabung di sini itu loh. Harusnya kalau Anda mengatakan tidak digabung kok Bu, ya ini harusnya tidak ke sana. Dia punya bak kontrol sendiri. Apakah ke sana bak kontrolnya? Terus tadi diolah ya. Ada bak pengolah tadi, terus kemudian ini. Ya, sehingga ini kelompok 7 ya nggak bisa maksimal nilainya ya. Hanya 70. Jadi kalau sudah ada
kekeliruan di situ, nggak bisa AB ya. Oke, kelompok 8. Kelompok 8 ini kok, coba saya mau konfirmasi kelompok 8. Ini saya melihat Anda tidak serius ya kelompok 8 ini ya. Kenapa gitu ya? Kita cek ya. Loh, ini kan ada potongan supaya bersih semua lantai, kemudian pengelola limbah domestik semua lantai. Nah, ini saya lihat satu persatu ya. Tapaknya saja seperti ini udah bagus, padahal saya cuma butuh ini loh. Anda sampai membuat ini ya. Terus, nah ini saya cari mana sih potongan air bersihnya kok kosong gitu ya. Adanya ini. Nah, malah keliru kan? Ini pengolahan potongan air domestik. Limbah ya, tapi ini kok gambarnya malah ini limbahnya. Kalau secara potongan limbah ini saya melihat ya ini ke sana. Ini kok enggak ada. Oh, ke sini dulu ya, Pak Kontrol. Dipompakan kan ini basement ya, lalu septic tank. Nah, ini lanjut deh sumur resapan, misalnya gitu ya. Nah, yang grey water ya benar ini. Saya nggak tahu ini, mungkin ini ya ke sini dulu ya. Nah, Pak Kontrol dipompakan. Kemudian ini Pak penampungan ini ya. Sebenarnya langsung filter saja, Dek. Filter terus kolam ikan. Kalau pembuangan domestik benar ini limbahnya, tapi air bersihnya kok nggak ada, Dek. Ya. Dan gambarnya ini juga tidak standar ya. Karena terlalu banyak ini kekurangan ya. Ini berhenti, tidak ada lanjutannya gitu ya. Terus ini grey itu grey apa, tulisannya grey water kah, terus ini apa, tidak lengkap. Jadi kelompok 8 itu nilainya cuma 50. Karena kekurangan di sana sini. Terus kelompok 9. Ini kita masuk kelompok 9. Nah, ini ada kelompok 9. Saya tadi kasih komentar di kelompok 9 itu belum ada ground tank. Ya. Saya lihat di sini ya, Anda langsung loh, Dek. Ini apa ya? Ini ya, ground water tank. Cuman di sini kok saya tidak nemu ya. Bentar. Nah, ini loh. Ini saya tidak nemu ground water tank-nya itu loh di sini. Kok di potongan ada itu. Gimana, Dek? Kelompok 9 ini ground water tank itu taruh mana itu loh. Apakah di sini, apakah di dalam sini kan nggak mungkin. Jadi antara gambar Dena dengan gambar potongan itu harus sama. Itu saya cari gitu loh, Dek. Coba kelompok 9, saya konfirmasi. Benar ya, tidak ada ya. Ini kalau tidak ada, bahkan di keterangan juga tidak ada ground tank. Gitu. Tapi di sini ada, masalahnya gini loh. Kita kan tidak hanya membuat gambar potongan. Nah, yang kita bikin pertama kali itu kan malah ini. Nah, ini loh. Anda bikin dulu, kemudian Anda bikin potongan. Nah, kalau misalnya saya lebih suka potongan dulu, Bu. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, kamu bikin potongan dulu. Nah, harusnya kan sama. Klik. Lah, terus mana? Ini meteran loh. Jadi kesalahan di sini. Kelompok 9 tidak bisa maksimal juga. Oke, sekarang kelompok 10. Ini kelompok 10. Terakhir di kelompok ini ya. Kelompok 10. Oke. Ini. Kelompok 10 itu, nah ini ada pertanyaan nih. Coba saya mau konfirmasi. Ini maksudnya apa, Dek? Ini loh, kelompok 10. Warna itu, gimana? Itu untuk tampungan air yang di basement, Bu, biar enggak meluap. Air apa itu? Kemarin itu yang kalau misalkan masuk basement itu biar
airnya tidak mengendangi basement, jadi airnya masuk ke situ. Bu. Air hujan berarti maksudnya? Iya, Bu. Oh, air hujan. Oke. Nah, sekarang coba saya mau cocokkan dengan potongan. Ya, ini air bersih ya. Oke, kalau air bersih, saya lihat ya, ini PDAM, ada pompa, ini ada ground tank, udah betul ya. Kemudian di sini ada tandon. Kemudian nih, maksudnya sumur air tanah ya. Betul, potongan bagus ini. Nah, sekarang yang ini. Nah, tadi tuh loh. Ini saya nggak tahu deh yang Anda maksud tadi itu mana ya. Saya cari di sini ada nggak potongannya. Kalau ini kan black water gitu ya, black water, terus kamu tampung dulu di sini, langsung dipompa, kemudian septic tank, sumur resapan. Grey water juga kan, ini dipompakan langsung ke filter, lalu ke riol atau Anda pakai gitu ya. Nah, yang air hujan tadi potongannya mana? Ini sudah mentok ini, udah nggak bisa turun lagi. Berarti gimana? Artinya gini, kalau Anda menggambar ini, ya, Anda menggambar ini, maka konsekuensinya harus apa? Membuat potongan. Nah, kalau tidak ada potongannya, ini jadi pertanyaan toh. Jadi sebenarnya gambarnya itu bagus banget. Hanya sayangnya tuh kadang-kadang muncul notasi, ya akhirnya, loh ini tidak ada di potongan kok ada ya. Nah, sih konfirmasi. Atau saya mau tanya ini apa ya? Logo ini apa, Dik? Oh, ground tank. Bagaimana ground tank bisa ada di bawah ruang kantor? Karena ground tank itu harus bisa dicek, bisa dibuka gitu ya. Kalau di bawah ini yang buka gimana? Ini sudah ditutup sama lantai keramik. Coba, biasanya ground tank itu letaknya di basement. Nah, ini gambarnya jangan di sini. Ini bukan basement kan? Ini kan lantai dasar. Berarti Anda harus menggambar denah lantai basement. Nah, letaknya ini di mana? Ya. Untuk semua, kelompok 1 sampai 10, kalau Anda itu membuat gambar potongan sampai basement, berarti Anda harus membuat gambar lantai basement sebagai rumah utilitas. Ya. Rumah utilitas untuk apa? Ya, ini untuk ground tank, untuk pompa kebakaran, pompa air, kemudian kelistrikan. Nah, ini karena baru supaya bersih ya. Nanti untuk tugas minggu depan Anda harus sudah pinter. Karena apa? Lantai basement ini sudah saya minta gitu ya, digambarkan supaya jelas. Nah, ini kan kesannya kayak berarti ini di ruang kantor. Gitu. Ya, Anda paham ya? Jadi gambar denah itu yang digambar sesuai ini. Berarti kalau ini letaknya di sini, mestinya ini gambarnya di sini loh. Di sini, Dek. Nah, gitu loh. Ground tank kamu gambar di sini kan tadi. Nah, harusnya gambar di sini. Terus tadi yang air hujan ya di sini. Padahal maksudnya basement. Oke, paham ya kelompok 10? Tapi intinya ini gambarnya sebenarnya sudah benar gitu. Hanya ada masalah ya. Kenapa kolam penampungnya di basement? Kemudian apa namanya? Ya tadi hanya ada masalah kenapa ada penampungan itu, terus kemanfaatannya untuk apa. Terus penggunaan air PDAM dan sumur itu bagaimana, Dek? Tadi Anda pisahkan. Kan tadi dipisah tuh sumurnya. Iya, Bu. Nah, ini kemanfaatannya gimana nih? Untuk apa? Untuk apa? Kalau untuk sumur biasa untuk penggunaan seperti di kamar mandi, Bu. Lalu untuk ini untuk PDM-nya untuk air yang untuk memasak air begitu, Bu. Ya, siapa yang sudah betul. Tolong diingat itu ya. Baik, kelompok 1 dan 10 sudah semua. Bagi yang masih harus revisi, bisa melihat tadi ya kerjaan teman-teman kamu. Karena saya melihat luar biasa perkembangannya. Ya. Saya yakin minggu depan itu pasti semua benar. Itu kalau semua benar saya itu enak koreksinya. Oke, A semua gitu. Tapi kalau sudah masuk di A, loh
kok muncul ini. Jadi saya tuh memuluskan nilai D itu sampai untuk tugas mingguan mesaknya ya, udah kerja berat. Jadi minimal 70 ya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 sampai 10 karena materi sudah saya share ya. Inti dari materi saya adalah bagaimana mengolah limbah medis atau limbah kimia. Nah, kebetulan tugas kemarin itu kan lab kimia untuk SD kalau nggak salah di SMP ya, SMP SMA. Nah, silakan share screen, boleh acak, boleh urut, silakan. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya, atau Anda acak sendiri. Silakan, host untuk membantu ini, peserta share screen. Izin masuk, Bu. Ya. Ini kelompok berapa? Saya Irfan, Bu, dari kelompok 3. Nah, kelompok 3. Ya mau masuk dulu, Bu. Kan kemarin di grup PJ itu Ibu bilang kalau Anissa tanyakan, Bu, untuk lab itu kerjaannya apa aja gitu kan. Dan itu Ibu cuma memberikan jawaban set plan dan nanti soal akan dikirimkan. Sementara ini yang saya terima di emailnya itu baru sistem utilitas yang rumah sakit sama sistem IPAL Kampung Kauman. Betul. Itu aja sih. Soalnya itu bagaimana ya, Bu? Soalnya sudah saya share kan, waktu kita kuliah terakhir itu semua sudah mencatat kan. Jadi soal itu kan kalian catat, Dek. Ya. Membuat jaringan pada tapak untuk lab kimia SMP. Bahkan sudah tuh ada beberapa mahasiswa yang isi labnya apa saja, ada 10 orang di situ. Masing-masing meja itu sudah ada wastafelnya, ya kan? Pakai denah yang kemarin SMP boleh. Itu Anda ubah menjadi lab kimia juga boleh. Karena saya juga kurang paham gitu kan untuk tugas ini. Oh, berarti ini 1 sampai 10 tidak ada yang mengerjakan. Kelompok 4 sudah, Bu. Silakan coba. Bu. Ya, kelompok 4 terus kelompok berapa? Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 6 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan. Sudah, Bu. Silakan yang sudah mengerjakan share screen. Saya langsung nilai di sini. Silakan. Kelompok 1. 5 menit saja, karena hanya tapak kok. Kelompok 1 share screen. Bu, dari kelompok 6 dulu ya, Bu. Boleh, silakan. Bebas. Oke, Bu. Bentar. Oh, pakai HP ya, Dek? Iya, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah, silakan. Terangkan.
Yuk, mulai. Oke, siapa yang mau presentasi ini? Kelompok 6. Kelompok 6, ya. Ya, gini Bu, itu kan air kan dari PDAM gitu ya Bu ya. Nah, itu kan disalurkan sampai ke itu apa namanya tandon, terus didistribusikan ke tiap-tiap meja gitu Bu. Ya. Nah, itu kan ada keran air kan di situ, ada wastafel. Nah, setelah itu air yang dari wastafel itu tadi itu airnya kan mengandung limbah gitu kan Bu ya. Limbah yang jelas mengandung cairan kimia. Karena di situ kan itu kan lab kimia gitu kan. Nah, itu dikeatasin lagi biar kelihatan ya. Nah, itu kan lalu disalurkan ke apa namanya ke bak kontrol. Nah, terus dari bak kontrol itu ke bak pengurai apa namanya bak pengurai anaerob. Nah, bak pengurai anaerob itu kan dibagi menjadi 3 buah ruangan, yaitu bak pengendapan atau bak pengurai awal, terus biofilter anaerob. Nah, biofilter anaerob itu tercelup dengan aliran dari bawah ke atas atau upflow, serta bak stabilisasi. Terus selanjutnya dari bak stabilisasi, air limbah dialirkan ke unit pengolahan lanjut. Nah, di unit pengolahan lanjut itu terdiri dari beberapa buah ruangan yang berisi media untuk membiarkan mikroorganisme yang akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah itu sendiri. Setelah melalui unit pengolahan lanjut, air hasil olahan dialirkan ke bak klorinasi. Di dalam bak klorinasi, air limbah dikontrakan dengan klor tablet agar seluruh mikroorganisme patogen dapat dimatikan. Dan dari bak klorinasi tersebut, air limbah sudah dapat dibuang langsung ke sungai atau saluran umum, yaitu ke riol kota itu sendiri. Ke bawah ini, coba it. Nah, itu kan dibedakan gitu Bu. Apa namanya salurannya sama yang dari itu namanya apa namanya WC itu loh Bu. Jadi itu ya dibedakan gitu. Karena kan kandungannya kan berbeda gitu. Itu sih aja Bu. Ya, ini sebaiknya sebelum Anda buang kriol itu Anda perlu menggunakan tadi kolam indikator ya untuk ngecek apakah air itu sudah benar-benar jernih atau masih mengandung racun. Karena kalau Anda buang kriol, di riol itu ada banyak ikan di situ, ya kan? Nah, kalau Anda menyumbang itu nanti ikan mati semua, dugaannya dari tempatmu. Gitu kan? Ya. Jadi mohon sebelum kriol masih ada satu lagi Pak yaitu kolam indikator. Ya, intinya kelompok 6 bagus ya. Baik, nilainya 80. Silakan. Berikutnya. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya, Bu. Silakan. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke. Di sini kemarin menurut ketentuan yang dikasih oleh Bu Ronim, satu ruangan itu ada 10 anak dan 1 guru. Dan 10 anak itu dikarenakan COVID-19, satu meja hanya diduduki oleh 1 anak dan setiap meja ada wastafel. Di sini airnya menggunakan air PDAM, kemudian ditampung ke atas, kemudian dialirkan ke setiap meja
wastafel. Kemudian dari pembuangan pipanya ini, pembuangan air kotornya, ini menuju ke bak kontrol dahulu di belakang, kemudian di bak penguraian. Habis itu di uraian di beberapa zona anaerob. Ada zona 1 sampai zona 5. Setelah melalui penguraian anaerob, kemudian dialirkan ke kolam ikan untuk memastikan air tersebut udah aman belum gitu. Disalurkan ke air umum. Habis itu ke riot. Yang tadi coba bak 1 sampai 4 itu ada beberapa macam isian ya. Nah, itu yang isinya itu berupa kerikil pasir di bak berapa? Kerikil pasir di bak kalau nggak salah kemarin di bak itu Bu, bak 2 sama 3. 2, 3 ya, karena bak 1 itu tampungan dulu ya. Iya. Kemudian untuk klorin? Klorin di bak 4 atau 5? 4 Bu. Klorin bak 4. Bak 4 ya. Terus 5 apa? Ini harus tahu untuk membedakan apakah bisa area-area yang berat seperti itu kita kasih tanaman air. Tuh. Jadi sebenarnya bisa Dik, ya tanaman air itu sebelum klorin malah biar beberapa butiran-butiran itu terikat dulu, gitu ya. Kemudian setelah butiran terikat oleh tanaman air, kemudian masuk ke bak 5 itu kita kasih klorin untuk membunuh beberapa kuman-kuman yang memang beracun. Kemudian baru kita tampung ke kolam ikan. Ya, ini sudah betul. Ini kan ada tambahan kolam ikan. Ya, oke. Nilainya untuk kelompok 1 ini ya? Iya, Bu. Ya, kelompok 1 85. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan berikutnya kelompok berapa? Kelompok 4 izin share screen, Bu. Ya, kelompok 4. Ya, sudah terlihat. Izin presentasi, Bu. Ya, silakan. Jadi air bersih pertama kan dari PDAM, lalu dipompa masuk ke tandon. Setelah itu dialirkan ke wastafel. Nah, air buangannya itu nanti akan masuk ke bak kontrol. Habis ke bak kontrol, air limbahnya itu diproses menggunakan sistem aerob dan anaerob, Bu. Nah, bak yang pertama itu ada pengendapan. Air limbah dialirkan masuk ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik yang tersuspensi. Lalu selanjutnya air limpasan dari bak pengendap awal dialirkan ke bak kontraktor anaerob. Jumlah bak kontraktor terdiri dari 2 buah ruangan. Jadi itu ada anaerob 1 dan anaerob 2. Nah, penguraian zat-zat yang ada di air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik, jadi bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Setelah beberapa operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Setelah dari bak kontraktor anaerob, dialirkan ke bak kontraktor aerob. Penguraian di sini dilakukan oleh bakteri aerob. Bakteri aerob itu membutuhkan oksigen, sehingga bak kontraktor harus dialiri udara agar mikroorganisme dapat tumbuh dan menguraikan zat-zat tersebut. Dengan demikian, air limbah yang dapat meningkatkan
air limbah dapat meningkatkan efisiensi menguraikan zat, deterjen, serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilang amonia menjadi lebih besar. Selanjutnya, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Terus gimana? Bak pengendap akhir? Air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan dialirkan ke bak klorinasi. Di dalam bak kontraktor klor ini, air limbah dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses klorinasi, dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut, selain dapat menurunkan zat organik, amonia, deterjen, padatan, suspensi, fosfat, dan lainnya. Lalu selanjutnya, air limbah tersebut disalurkan ke kolam penjernihan agar untuk membuktikan apakah air itu dapat disalurkan ke riol. Selanjutnya air tersebut dialirkan ke riol. Ya. Jadi sebelum ke riol itu air ditampung dulu di kolam ya. Untuk tahu indikasinya apakah itu sudah sehat atau masih berbahaya. Oke, baik, ini kelompok 4 ya. Bu. Ya, kelompok 4 85. Silakan berikutnya. Kelompok Izin berapa? share screen, Bu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, mohon izin menerangkan Ibu Unim. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang apa itu sanitasi yang dari dari sanitasi air bersih dan sanitasi limbah laboratorium. Di sini terdapat air bersih yang berawal dari air PDAM. Di sini menggunakan khususnya air PDAM saja. Di sini coba dideketin bisa. Ya. Dari PDAM ini ada meteran, diteruskan langsung ke katup air, lalu dikumpulkan di water tower ini, langsung diteruskan ke wastafel yang ada di meja-meja laboratorium. Itu khususnya air bersih. Selanjutnya di sini ada limbah cair yang diwarnai dengan warna kuning. Nah, hampir sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu langsung diteruskan. Coba agak atasan, bisa nggak? Nah, di sini ada bak pengurai anaerob. Di atas itu ada bak pengurai anaerob. Lalu ada bak kontrol. Dari bak kontrol ini air limbah dialirkan ke dari bak pengurai anaerob. Lalu bak penguraian anaerob ini dibagi menjadi 3 buah ruangan. Ini pengendapan atau bak pengurai awal. Biofilter anaerob terselup dengan aliran dari bawah ke atas atau upflow, serta bak sterilisasi. Sebelumnya respirasi. Dari bak kontrol ini menuju ke bak pengendapan awal. Karena di bak pengendapan awal ini masih terdapat oksigen. Diteruskan ke zona anaerob 1 dan anaerob 2. Zona anaerob 1 dan 2 ini tidak memiliki oksigen, jadi tertutup oleh tidak memiliki oksigen. Kemudian dilanjutkan ke zona aerob. Nah, di sini sudah memiliki oksigen lagi yang akan berkumpul di situ, lalu akan gelombang cairan itu akan meninggi dan melanjutkan lagi dari limbah yang tadi menuju ke bak pengendapan akhir.
lalu diteruskan keluar. Nah, di sini kurangnya seharusnya ada kolam untuk pengontrolan akhir supaya misalkan dari site ini terdapat sungai, itu bisa dikontrol lagi karena bisa mengecek dari limbah tadi sudah baik dibuang atau belum. Karena kalau di sungai itu kan banyak kehidupan ekosistem sungai, seperti contohnya ikan itu, agar tidak tercemar seperti itu. Nah, di sini dari limbah CAR itu terdapat dua pembeda, yaitu yang tadi limbah kimia itu. Kemudian di kamar mandi itu ada saluran kayak air kotoran biasa, makanya terbagi dua pisah. Kemudian di sini ada limbah padat seperti yang dari limbah WC, itu ada bak kontrol. Dilanjutkan ke sepiteng, ke resapan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, tadi kelompok ini sudah menjelaskan kalau ada kekurangan di bagian kolam penampungan ya. Iya, Bu. Ya mungkin nanti yang limbah kimia tadi ditambahkan untuk tugas besar ya. Kalau nanti memang temanya kita ada lab, kebetulan kan SD ya. Lalu saya tadi melihat sedikit ya bahwa Anda membuang limbah greywater kamar mandi kok ke septic tank itu. Coba kalau saya nggak keliru ya, kalau memang ke situ harus diputus. Enggak ya? Enggak, itu bukan septic tank, Bu. Jadi resapannya kayak agak digabung gitu loh, Bu. Cuma sebenarnya resapan itu ada pemisah gitu kalau misalnya lebih detail. Nah, ini kan septic tank di sini. Itu bak kontrol, Bu. Ya? Itu loh, yang kuning itu kok gabung ke yang bulat deket septic tank itu apa? Ini resapan, Bu. Resapan, oh. Iya. Kalau septic tank yang kotak gede ini. Oh iya ya. Berarti masing-masing ke resapan, ya cukup. Ya. Oke, kelompok berapa ini 2 ya? Kelompok 2. Iya, Bu. Ya, karena nanti kekurangan kolam, nilainya 80. Oke, berikutnya. Saya, Bu, dari kelompok 10. Kelompok 10 ya? Oke. Ya. Izin share screen, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok 10 untuk perwakilan untuk mempresentasikan tugas kami. Jadi langsung saja untuk lab kimia ini. Yang pertama, ruangnya itu ada ruang preparat, ruang praktikum, ruang tutorial, ada ruang guru juga, dan ada WC murid dan ada WC guru. Lalu untuk sumber air itu berasal dari PDAM, itu nanti ke pompa lalu menuju ke tandon. Setelah itu menuju ke wastafel-wastafel yang ada di ruang praktikum ini. Lalu dari ruang praktikum ini untuk limbah-limbah yang kimia yang untuk mencuci preparat itu menuju ke nomor 1 ini adalah bak penampung bak pengumpul 1. Lalu bak pengumpul 1 ini bisa ke langsung bak pengumpul 2 atau ke insinerator untuk membakar limbah-limbah yang keras. Untuk bak pengumpul 2 ini untuk limbah cair. Setelah itu dari 2 dan 3 ini menuju ke bak penyaring. Dari bak penyaring ini menuju ke bak floatasi. Lalu ada bak pengering lumpur, terus kembali lagi ke bak floatasi, lalu ke nomor 7 ke bak sedimentasi 1, lalu ke nomor 8 itu ada bak ekualisasi, lalu ini nanti ke bak nomor 9 dan 10 itu ada bak biodetox FPK 10 yang nomor 9, dan yang di nomor 10 itu ada bak biodetox FPK 20. Lalu menuju ke sini, menuju ke bak kontak desinfeksi terlebih dahulu, lalu disaring lagi kemudian ke 11 dan 12 di bak floatasi 2 dan bak sedimentasi 2, jadi disaring lagi terus kembali lagi ke bak kontak desinfeksi, lalu menuju bak kaporit. Dari bak kaporit ini ke selanjutnya ke bak filtrasi atau penyaring, dan nanti ada yang namanya multimedia filter di sini menyaring secara fisika, lalu kembali lagi ke bak filtrasi atau penyaring, selanjutnya ke bak uji hayati untuk menguji apakah
limbah tersebut sudah aman dengan cara memberikan ikan di situ. Jikalau ikan nyaman dengan kondisi air yang ada di bak 17 ini, maka bisa disalurkan ke flow meter. Kalau memang tidak bisa, itu air akan diolah kembali sekali lagi sampai ikan di sini merasa nyaman begitu. Lalu menuju ke flow meter, lalu selanjutnya bisa dialirkan ke riol kota, Bu. Itu, Bu. Ya. Oke, saya melihat ini lengkap sekali ya. Coba, kalau tidak salah ini adalah IPAL rumah sakit ya, Dik? Iya, Bu. Karena Anda tadi menuliskan bak 3 itu insinerator. Anda tahu insinerator itu isinya apa? Itu limbah-limbah yang keras, Bu, yang bak pengumpul yang cair itu langsung bisa ke bak pengumpul 2 dari bak 1, tapi untuk yang limbah-limbah yang seperti jarum suntik seperti itu ada di insinerator ini, Bu. Iya. Ini apa kita objeknya? Lab kimia ya? Kimia SMP ya. Lab kimia SMP apakah menggunakan semacam ini perban ya? Kasa putih ya? Apakah dia menggunakan jarum suntik ya? Apa menggunakan? Terkadang menggunakan kasa seperti itu, Bu. Tapi apakah perlu misalnya ya kita harus menggunakan insinerator tabung besar itu? Untuk di SMP sebenarnya kurang perlu, Bu. Jadi ini ya, insinerator itu kalau di rumah sakit itu sangat diwajibkan. Karena untuk membuang apa, Dik, misalnya habis operasi itu ya, ada perbannya, ada kasa, ada kapas, jarum suntik, daging ya yang sudah dilepaskan itu kalau luka bakar dan sebagainya itu harus dibakar di insinerator. Tapi kalau cuma limbah dari lab kimia, saya rasa insinerator itu bisa Anda abaikan ya. Hanya insinerator saja yang Anda putus. Kemudian bak yang lain itu memang saya lihat lengkap sekali. Boleh, ya ini bagus. Tapi cukup sebenarnya Anda menggunakan bak yang Dewots ya, yang ada di IPAL Kampung Kauman itu sudah cukup. Kenapa? Karena di Kampung Kauman itu juga menggunakan zat kimia untuk pewarna batik. Sehingga apa? Model Dewots itu sudah bisa menjernihkan air ya untuk dibuang kembali ke riol. Tapi ini lengkap ya, Anda perpaduan antara rumah sakit dan untuk lab kimia. Ya, karena tadi Anda masih memunculkan insinerator, nah itu yang membuat tidak pas itu saja ya. Oke, ini kelompok 10. Iya, Bu. Ya, kelompok 10 karena ada kekeliruan di insinerator ya yang semestinya tidak perlu ya, tidak perlu karena itu rumah sakit. Maka kelompok 10 cukup 75 ya. Jadi harus bisa memahami dulu objeknya apa, kemudian memilih metode untuk pengolahannya. Baik, silakan kelompok berikutnya siapa? Ini masih ada kelompok 9. Bu, mohon izin, Bu. Ya. Tadi yang kelompoknya agak lengkap tadi nilai berapa ya, Bu? Buat biar tahu. Kelompoknya Pak siapa? Kelompoknya yang barusan, Bu. Baru saja? Iya. Baru saja ini? Iya. 75. Oh, baik, Bu, makasih. 75 karena dia menggunakan insinerator dan metode pengolahannya itu menurut saya tidak pas, karena itu untuk rumah sakit. Jadi saya memberikan 2 materi, yang satu rumah sakit, yang satu adalah IPAL Kampung Batik Kauman. Nah, karena IPAL Kampung Batik Kauman itu berbeda dengan rumah sakit, maka silakan Anda memilih. Nah, mestinya lab kimia ini lebih mengarah ke IPAL Kampung Batik Kauman dengan sistem Dewots itu, ya. Lengkap, bagus memang, cuman kan jadi mikir itu mahal sekali. Ya. Pola IPAL yang dipakai kelompok 10 tadi itu mahal sekali. Seandainya punya uang lebih ya nggak masalah, Dek. Ya kan? Karena dia menggunakan kolam hayati dan sebagainya yang itu benar-benar memang miliknya rumah sakit. Ya tidak apa-apa karena ini belajar ya. Jadi untuk tidak diulang-ulang, artinya gini, saya punya metodenya 2. Objek saya yang cocok yang mana kan gitu. Ya. Oke, ini bukan salah. Hanya gini, belum tepat ya, karena hanya lab kimia, bukan rumah sakit.
Berikutnya kelompok berapa yang ingin share? Kelompok 8 kosong, kelompok 7 kosong, ya. Oke, 8 0 7 0 9. Izin bicara Bu. Ya. Kelompok 7 sudah jadi, namun untuk beberapa saluran ada yang kurang Bu. Silakan di share screen dulu. Yang penting sudah membuat. Sebentar Bu. Membuatnya jangan dadaan hari ini ya, Dek. Kan harusnya sudah kemarin. Jadi mestinya gambarnya bukan gambar manual, tapi gambar CAD. Gitu ya. Bisa share screen ya, Bu? Boleh. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Ini kelompok 7. Kelompok 7, Bu. Ya. Iya, Bu. Sekali lagi sebelumnya saya minta maaf karena masih ada kesalahan dalam pengerjaan ini. Jadi mohon dimaklumi ya, Bu. Gimana ini? Untuk pertama itu ada di yang saluran pipa warna biru itu ada keran air bersih dari PDAM untuk menuju wastafel yang ada di pinggir-pinggir sama menuju kamar mandi juga. Terus selanjutnya di pipa warna hijau itu untuk lubang pembuangan limbah kimia yang menuju ke filtrasi lalu langsung ke bak penampungan limbah kimia dan menuju pembuangan kota. Selanjutnya ada di pipa warna kuning, itu lubang pembuangan air kotor yang lalu menuju ke bak penampungan air kotor, lalu ke bak kontrol dan ke septic tank. Dan yang terakhir, itu pipa warna orange, itu pembuangan tinja, lalu menuju bak kontrol dan ke septic tank. Sekian, Bu. Oke, memang gambarmu tidak lengkap, tapi bisa Anda menjelaskan ini limbah kimia, prosesnya seperti apa? Belum ada jaringannya ya, limbah kimia ini? Iya, belum ada, Bu. Tapi saya sudah melihat tuh penampungan limbah kimia yang bundar itu kan? Iya, Bu. Nah, coba kamu ceritakan itu penampungan limbah kimia, ini baru penampungannya, terus dia harus kemana itu? Ini Anda siapa yang share screen? Yang share screen Yuka, Bu. Saya, Bu. Ya, misalnya, silakan ini wastafel sebelah mana? Anda boleh ngorek-ngorek di sini, wastafel diarahkan kemana? Izin menjawab, Bu. Ya. Nah, ini kan tadi dari limbah kimia dari wastafel ini kan dialirkan ke bak penampung. Sebelum di bak penampung itu kita ada filtrasi. Nah, dari filtrasi itu kita ke bak penampung. Nah, kita belum lengkap, Bu. Seharusnya kan dari bak penampung itu nanti ke pengendapan awal. Nah, dari pengendapan awal itu nanti masuk ke Yona aerob 1. Dari Yona aerob 1 diolah menuju Yona aerob 2. Setelah itu kan menuju Yona areol dan menuju Yona pengendapan akhir. Baru setelah itu menuju ke kolam untuk penampungan kolam itu, Bu. Tapi belum dibuat, Bu. Ya. Masih salah. Ya. Jadi kelompok ini sebenarnya sudah gambar sudah lengkap ya. Sudah ada meja-meja labnya. Boleh kelompok 7 silakan Anda revisi, kemudian Anda emailkan pada saat saya mengajar kelompok 11 sampai 20 ya. Iya, Bu, baik, Bu, akan kami perbaiki. Ya. Untuk pengirimannya jam berapa, Bu, terakhir? Maksimal jam 9.30. Oke, baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Berikutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 5.
Kalau tidak dikerjakan hari ini, tidak boleh ya. Anda tidak boleh email. Gitu ya. Saya blok nih kelompok 5 kosong. Kelompok 3 kosong. Ya. Bu, izin menjawab. Kelompok 3 sudah mengerjakan, tapi masih kayak kelompok 7 belum banyak yang lengkap. Masih Coba banyak. saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Oh iya, Farhan mohon izin buat share screen. Mohon maaf Bu, sebentar izin Ya. ini. Oke, sudah terlihat. Ya, siapa yang mau menerangkan ini? Bu, mohon maaf mau izin bertanya dulu Bu sebentar. Ya. Tadi kan kelompok 7 kan revisi. Nah, mau tanya Bu, tadi yang nilainya dapat maksimal itu kelompok berapa ya Bu? Maksimal bagus. Iya. Kenapa kok tanya, Dek? Maksudnya bisa jadi apa acuan gitu loh, maksudnya. Tidak boleh, tidak boleh. Anda kerjakan dulu, ya. Tidak boleh. Nggak boleh nirung, ya kerjakan dulu karena hanya Nggak nirung Bu, tanya gitu Bu ke orangnya. Tidak usah, dikerjakan langsung saja. Ini kelompok 3 ya, Dek. Kelompok 3, saya lihat denahnya ini. Coba tadi denahnya dikeluarkan dulu. Ini denah labmu ini loh, meja labnya kan salah ini. Meja lab itu jumlahnya hanya berapa? Kan ada 10 meja, masing-masing meja 1 orang. Setiap meja itu ada wastafel. Ya, kemudian ada meja guru. Lah ini kok mejanya ada 6, setiap meja isinya 6, itu gimana? Banyak banget ini, bukan masa pandemi. Iya, mohon maaf sebelumnya untuk kelompok kami sendiri masih banyak yang belum paham Bu. Jadi untuk mohon waktunya untuk bisa membenarkan Bu. Betul ya, silakan. Harus dikirimkan maksimal jam 9.30 ya. Ini ya, denamu masih salah untuk meja lab. Kemudian tadi menambahkan sistem utilitasnya untuk pembuangan limbah kimia ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Masih ada kelompok yang belum tuh, kelompok 5 sudah nggak mungkin ya, sudah saya blok ini. Terus kelompok 9, 8. Sudah tidak ada ya. Bu, kelompok 5 masih ada kesempatan nggak Bu? Kelompok berapa? Kelompok 5. Mau presentasi. Silakan, saya pengen lihat dulu denahnya seperti apa. Bentar saya share screen-nya Bu.
Bu, mohon maaf izin bertanya sebentar. Ya. Itu tadi yang sudah mendapatkan nilai saat presentasi itu filenya dikirim ke email Ibu atau enggak ya? Oh, nggak usah. Saya sudah lihat dari sini. Oh, baik Bu, terima kasih. Ya. Diperbesar bisa deh gambarnya Dena itu. Ini soalnya Bu, pada agak belum paham Bu kelompok saya Bu. Limbah kimia ini Bu. Ya. Oke, saya lihat Denanya dulu. Itu mejanya berapa jumlahnya? Oke, sudah benar. Mejanya sudah benar, wastafelnya sudah benar. Berarti limbahnya belum ya, Dek? Ya, masih agak kurang paham Bu. Saya kasih kesempatan untuk mengerjakan pembuangan limbahnya ya. Ya. Dikumpulkan bareng dengan teman-teman. Nih kelompok 5, boleh? Ya, terima kasih Bu. Sudah betul, iya. Oke, tinggal 2 menit. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu share screen ya. Jadi ini yang saya drop itu kelompok 8 dan kelompok 9 ini. Ya. Tidak ada konfirmasi. 8, 9. Dan yang saya masih menunggu adalah kelompok 7, kemudian kelompok 5, dan kelompok 3. Ya, saya tunggu sampai jam 9.30. Baik, untuk kelompok 1 dan 10 saya cukupkan sekian dulu. Kemudian untuk minggu depan nanti soal ya materi kita itu transportasi vertikal horizontal, materi akan saya email segera. Dan untuk tugas minggu depan juga nanti jadi satu dengan materi. Oke, saya dulu pertemuan pagi hari ini untuk kelompok 1-10. Maaf Bu. Iya. Izin bertanya untuk email ya Bu. Email Ibu apa ya? Loh, belum tahu email saya. Nah, kemarin ngirim tugas itu pakai email siapa? Oh iya, sama ini perwakilan. Oke Bu. Ya, jadi tanya saja ya Dek, kan kamu sudah ngirim. Oke ya. Bu. Terima kasih. Ya. Permisi Bu Roni, Okay. mau konfirmasi untuk kelompok 9 ya. Itu dari kelompok saya yang angkatan 20 itu nggak ada yang bisa CAT. Dan di kelompok saya itu yang bisa CAT itu kakak tingkat. Dan kakak tingkat itu sibuk Bu. Jadi gimana ya? Kelompok 9? Iya, kelompok 9, kenapa kelompok 9 itu ada yang mau dikeluarin siapa? Gimana Bu? Dikeluarin? Lah katanya tadi dihubungi susah. Kan itu kelompok saya itu itu ada yang angkatan 20 nggak ada yang bisa CAT. Yang bisa itu kakak tingkat. Ada kakak tingkat yang gabung kelompok saya. Dari yang bisa gambar itu kakak tingkat. Dan kakak tingkat itu waktunya terbatas Bu, sibuk soalnya banyak yang magang, terus juga sama jadwal-jadwal mata kuliah lainnya. Jadi, kan tidak harus CAT, sebentar Dek, kalau memang tidak ada yang bisa CAT, kan tidak harus CAT. Anda boleh membuat gambar manual, kemudian Anda scan. Kalau Anda tidak membuat, ya sudah saya drop. Itu loh, ini kan sudah tugas minggu lalu. Soalnya saya kira dari kelompok kami hanya boleh pakai CAT. Enggak harus. Manual. Tidak harus. Ya. Baik. Ini kelompok 9 ya? Ini kelompok 9 ya Mbak? Iya. Oke. Jadi untuk semuanya ya. Enggak apa-apa. Saya mewakili dari kelompok kami, minta maaf. Iya. Jadi gini, semuanya itu ya, saya tidak harus pakai CAT, boleh manual, tapi Anda scan. Jadi jangan sampai tidak bisa CAT jadi alasan Anda tidak mengerjakan PR gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 9 sudah mau jujur ya. Ini kelompok 8, ada masalah apa? Bu, kelompok 8 itu sebenarnya udah denah, cuman masih salurannya yaitu masih ada yang kurang gitu Bu. Nah, ada denahnya sudah digambar? Sudah. Coba share screen. Saya masih panjang nih waktunya nih. Nanti biar kelompok ya, berikutnya nunggu sebentar. 2 menit Mbak. Saya tunggu 2 menit. Iya, sebentar Bu.
Tolong sampaikan ke kelas kelompok 11 sampai 20 untuk masuk jam 8.20 ya, Mbak. Dengan link yang sama, dengan link yang sama atau beda nih? Oh ya, ini denahnya. Oke, sudah kelihatan. Ya, sudah ada 5 meja lab, sudah ada 10 meja lab, sudah ada 10 wastafel. Oke. Ya sudah, boleh. Kelompok 8 silakan lanjut karena sudah ada gambarnya, ya. Silakan dibuat jaringan pengelolaan limbah kimia. Maksimal jam 9.30 ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, baik. Semuanya sudah ya. Mohon untuk sampaikan ke kelompok 11 sampai 20 untuk masuk ke link bergabung dengan link yang ini atau membuat link yang baru jam 8.20 ya. Nah, ini mau gabung, Anda mau live atau enggak ini? Mau lanjut? Live aja, Bu. Ya, kalian live dulu, biar dipakai kelompok yang berikutnya. Ibu, terima kasih. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu.